Martial Peak Bab 751 Pembantaian. Dalam ruangan kosong putih ini, semua orang seperti lalat tanpa kepala, jadi saintis dari Nine Heaven Holy Land sekali lagi datang untuk berbicara dengan satu-satunya orang yang dia kenal, Yang Kai. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya sebelum tiba-tiba berbalik untuk melihatnya dan terkekeh. Apa yang kamu tertawakan? Saintis mengerutkan kening, aku tiba-tiba menemukan bahwa kamu sangat menyebalkan. Lalu mengapa kamu terus mencoba untuk berbicara denganku? Aku tidak mengenal siapapun di sini, dan jika mereka mengenali aku sebagai saintis. Sejak dia datang ke sini, dia telah menyembunyikan identitasnya, tidak berani menunjukkan wajah aslinya kepada siapapun di sini. Bagaimanapun, Master dari Aliansi 7 Keluarga semuanya datang untuk menyambutnya ketika dia pertama kali muncul di jajaran pulau ini dan pasti akan mengingat penampilannya. Sebagai saintis, dia telah diangkat sebagai simbol kemuliaan dan kemurnian. Jika masalah hari ini akan disebarluaskan, tidak hanya akan merusak reputasinya sebagai saintis, tetapi bahkan keagungan Nine Heaven Holy Land akan ternoda. Oleh karena itu, dia cukup khawatir seseorang akan mengenalinya, dan bahkan jika dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Yang Kai, dia benar-benar satu-satunya yang dapat dia ajak berkonsultasi. Kita mungkin tidak bisa keluar dari tempat ini, Yang Kai terus menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Kita tidak bisa keluar. Wajah cantik saintis sedikit memucat, mungkinkah kita akan terjebak di sini selama sisa hidup kita? Kemungkinan besar. Yang Kai mengangguk dengan tegas. Jangan menakut-nakuti aku masih belum menemukan Tuan Suci berikutnya. Saintis benar-benar mulai panik. Melalui beberapa kontak singkat mereka, Yang Kai telah menyadari bahwa gadis konyol ini relatif naif dan tidak memahami sifat kejam dan jahatnya dunia itu mungkin karena status dan pendidikannya. Dia adalah kebalikan dari Yang Kai, yang sejak sangat muda telah terbiasa dengan cobaan dan kesengsaraan dan sekarang bisa menghadapi situasi seperti ini dengan semacam ketidakpedulian yang tenang. Aku mendengar bahwa Tuan Suci dari Nine Heaven Holy Land kamu semua ditemukan di luar perbatasan kamu oleh kamu para saintis. Apakah kamu semua memiliki beberapa metode khusus untuk memilih siapa yang menjadi Tuan Suci kamu? Yang Kai tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Tentu aku punya metode aku sendiri. Saintis menjadi agak waspada, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh saintis dari Nine Heaven Holy Land, bahkan jika kamu bertanya kepada aku tidak akan memberitahu kamu apapun. Aku hanya penasaran. Yang Kai mengangkat bahunya, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa jika kamu tidak mau. Saintis diam-diam menghela nafas lega, tampaknya cukup khawatir Yang Kai akan terus menanyakan rahasia Tanah Suci. Meskipun demikian, dia mengambil inisiatif untuk sedikit menjauhkan diri darinya. Waktu berlalu dan lebih dari 100 pembudidaya terus-menerus mencari-cari jalan keluar di lingkungan aneh itu, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menemukan petunjuk apapun. Secara bertahap, kecemasan, kepanikan, dan kegelisahan mulai muncul dan para pembudidaya menjadi semakin gelisah saat mereka berkeliaran tanpa tujuan di sekitar ruang putih. Master dari Aliansi 7 Keluarga juga memiliki ekspresi jelek. Mereka sangat menyadari keseriusan masalah tersebut. Bola cahaya yang diincar semua orang sebenarnya telah dengan paksa menarik semua jiwa mereka ke dalam ruang yang tak bisa dijelaskan ini yang sepertinya tidak punya jalan keluar. Itu berarti takdir mereka adalah mati di tempat ini. Mereka yang hadir memiliki ranah kultivasi setidaknya batas Immortal Ascension tahap ke-7. Meskipun jiwa mereka dipisahkan dari tubuh mereka tidak akan menjadi masalah untuk waktu yang singkat, namun pada periode waktu tertentu telah berlalu, tanpa perawatan apapun, tubuh fisik mereka akan layu dan mati. Setelah tubuh fisik mereka lenyap, jiwa mereka akan menjadi kayu tanpa akar, dan jika mereka tidak bisa menemukan wadah yang tepat untuk dihuni, mereka akan segera menghilang. Kepanikan dan ketakutan akan kemungkinan ini mulai menyebar ke seluruh kerumunan. Yang Kai berdiri mundur dan mengamati. Setelah merasakan ketegangan yang meningkat, dia diam-diam menyelinap keluar dari kerumunan dan membuat jarak antara dia dan orang lain, meningkatkan kewaspadaannya saat dia melakukannya. Saintis dari Nine Heaven Holy Land juga memperhatikan suasana aneh dan melekatkan dirinya pada Yang Kai. Kemanapun dia pergi, dia akan mengikuti, menjaga jarak yang tidak terlalu dekat namun tidak terlalu jauh darinya. Yang Kai tidak memperdulikan tindakannya dan membiarkannya melakukan apa yang dia suka. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, semua orang akhirnya menyerah menjelajahi lingkungan mereka karena tidak ada yang bisa ditemukan.
Semua orang duduk di tempat mereka akan istirahat, melalui ekspresi gelap dan suram mereka berkata sebaliknya. Tiba-tiba, sebuah pertengkaran terjadi, sepertinya dua orang pembudidaya bertengkar dan hal-hal mulai meningkat. Mereka mulai berteriak dan memaki satu sama lain, suara mereka semakin keras dengan sangat cepat. Pertengkaran verbal ini seperti percikan api di lapangan kering, memicu rasa kesal semua orang di sekitar. Bajingan tua, jika kamu tidak bersikeras untuk menghancurkan penghalang sialan itu, tidak ada dari kita yang akan jatuh ke dalam kekacauan ini. Sekarang kita semua telah terjebak di sini, bagaimana kamu akan memberi kami kompensasi untuk ini? Seseorang tiba-tiba berteriak ke arah Pak Tua Cheng. Dengan pria ini yang memimpin, banyak pembudidaya asing lainnya mulai mengajukan kutukan, semuanya percaya bahwa bencana ini adalah tanggung jawab Pak Tua Cheng. Bahkan ada banyak orang dari aliansi 7 keluarga yang memberikan tatapan tidak ramah kepada Pak Tua Cheng. Ekspresi Pak Tua Cheng menjadi suram saat dia mencibir, bukankah kalian semua sedikit tidak masuk akal? Meskipun benar aku memanggil kalian semua ke sini, sebelum mendobrak penghalang, tidak ada dari kalian yang mengajukan keberatan atau dipaksa untuk menemani kami. Bukankah kalian semua ingin mencari harta karun di istana di balik pembatas? Namun sekarang setelah ini terjadi, kamu ingin memasukkan semua kesalahan ke kepala Cheng tua ini. Tidak peduli apa, kamu yang menyebabkan semua ini, jika kamu tidak bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini, kamu harus membayar dengan nyawamu. Betul sekali. Kalian para brengsek keluarga Cheng bertanggung jawab atas kekacauan ini, jadi kalian harus membersihkannya, kalau tidak kami akan membuat kalian membayar harganya. Aliansi 7 keluarga memiliki tanggung jawab ini. Karena kita semua akan mati, kami akan memastikan kamu menderita untuk ini terlebih dulu. Semua orang tampaknya dipenuhi dengan kemarahan yang besar dan sekarang secara terbuka mencela aliansi 7 keluarga, memasang sikap agresif seolah-olah perkelahian akan terjadi kapan saja. Melihat gelombang berbalik melawannya, wajah Hai Wanggu menjadi cemberut. Sebelum datang ke sini, tuan tua ini telah mengatakan bahwa manfaat dan risiko ada berdampingan dan apakah kamu hidup atau mati adalah tanggung jawab kamu. Kamu semua tahu ini namun tetap memilih untuk datang. Aliansi 7 keluarga aku tidak memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan kamu, apa hubungannya hidup kamu dengan aku? Kata-kata ini, pada saat ini ketika emosi sedang tinggi, tidak menenangkan kerumunan dan malah memperburuk situasi. Hai Wanggu melalaikan semua tanggung jawab pada saat ini hanya membuatnya tampak kurang simpatik. Namun, ini persis seperti yang diinginkan oleh Pak Tua Cheng yang licik, segera tersenyum dan beralih ke pembudidaya pertama yang berteriak padanya dan dengan dingin menyatakan ingin aku mati dengan kemampuan yang sedikit. Sungguh bodoh. Saat dia berbicara, bilah tajam energi spiritual ditembakkan dari avatar jiwa Pak Tua Cheng dan langsung menebas sosok pembudidaya asing. Sebuah jeritan terdengar dan pembudidaya itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum avatar jiwanya langsung terbelah. Pria ini hanya seorang pembudidaya batas Immortal Ascension tahap ke-8, melawan Pak Tua Cheng yang seorang master alam transenden orde kedua, bagaimana mungkin dia bisa melawan? Kerumunan tiba-tiba terdiam, dan para perusuh dari sebelumnya gemetar ketakutan saat mereka menatap ke arah tempat pembudidaya sebelumnya telah menghilang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Pak Tua Cheng bertindak begitu kejam tiba-tiba membunuh seseorang tanpa peringatan sebelumnya. Tetapi segera orang-orang yang berdiri di dekatnya di mana pembudidaya yang tidak beruntung telah mati menunjukkan ekspresi aneh, wajah mereka menunjukkan ekspresi kebahagiaan yang tak terduga, seolah-olah mereka baru saja mencicipi anggur terbaik, aura avatar jiwa mereka bahkan menjadi sedikit lebih kuat. Hai Wanggu mengangkat alisnya saat dia menatap pemandangan ini dengan lekat. Pada saat yang sama, semua master alam transenden yang hadir sepertinya memperhatikan sesuatu yang mengejutkan. Avatar jiwa dari pembudidaya yang mati karena terbelah, berubah menjadi untaian energi spiritual yang kemudian diserap oleh beberapa pembudidaya di dekatnya. Karena mereka telah menyerap energi spiritual ini dari pembudidaya yang sudah mati, jiwa mereka sendiri telah tumbuh tampak lebih kuat. Yang Kai juga melihat pemandangan ini, dan mulutnya tidak bisa menahan senyum aneh, diam-diam bergumam pelan, sepertinya semuanya akan menjadi menarik. Apa yang sedang terjadi? Saintis dari Nine Heaven Holy Land bertanya dengan gugup, dia hanya mengikuti Yang Kai di sekitar pada saat ini dan belum melihat banyak adegan barusan, jadi Yang Kai tiba-tiba membuat komentar seperti itu agak tidak bisa dimengerti olehnya. Sepertinya kebanyakan orang di sini akan mati. Yang Kai tersenyum mengancam.
Bahkan saat dia mengucapkan kata-kata ini, Master dari aliansi 7 keluarga yang Master alam transenden dengan cepat bertukar pandangan dan langsung mengerti apa yang mereka pikirkan. Seorang pembudidaya umumnya berkali-kali lebih sulit untuk meningkatkan kekuatan energi spiritual mereka daripada fisik atau truki mereka. Jika mereka tidak memiliki seni rahasia tipe jiwa bermutu tinggi, mereka hanya bisa menggunakan pil untuk perlahan-lahan memberi makan jiwa mereka. Proses seperti itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil. Namun, di ruang aneh ini, tampaknya ada beberapa hukum yang tidak dapat dijelaskan yang memungkinkan energi spiritual sisa dari setiap avatar jiwa yang dihancurkan untuk bisa langsung diserap oleh orang lain. Ini sangat menggoda bagi siapapun. Namun, situasi ini juga disertai dengan risiko, ketika jiwa orang lain hancur dan tersebar, sisa-sisanya akan berisi ingatan dan pengalaman yang terfragmentasi dari kehidupan pembudidaya itu. Jika seseorang menyerap terlalu banyak pikiran yang terpecah-pecah ini, kepribadian dan ingatan mereka sendiri kemungkinan besar akan terpengaruh. Dalam kasus yang paling serius, seseorang mungkin kehilangan rasa identitasnya atau bahkan menjadi gila. Yang Kai telah menyerap sisa-sisa jiwa dari banyak pembudidaya lain sebelumnya, tetapi hanya setelah menggunakan mata iblis pemusnahan untuk membersihkan kotoran ini dari mereka, hanya menyisakan energi spiritual murni dan sentimen. Jika bukan karena ini, dia sudah menjadi orang gila. Manfaat untuk kepadatan energi spiritual secara keseluruhan jauh lebih kecil daripada langsung menelan sisa-sisa ini, tetapi pencerahan tentang jalan surgawi dan martial Dao dapat sepenuhnya dipertahankan dengan cara ini, sesuatu yang dibutuhkan Yang Kai jauh lebih dari sekedar meningkatkan ranah kultivasinya. Tapi semua orang yang hadir jelas tidak memiliki banyak reservasi. Mereka belum pernah melihat seni rahasia yang memungkinkan seorang pembudidaya untuk secara langsung menyerap energi spiritual orang lain, bahkan jika ada itu akan terlalu langka dan berharga bagi mereka untuk mendapatkannya. Setelah melihat orang-orang di sekitar pembudidaya yang mati menerima manfaat seperti itu, para master dari aliansi 7 keluarga pastinya tergoda. Saling melirik satu sama lain, mereka semua dengan cepat menyeringai sengit. Energi spiritual dari banyak master alam transenden tiba-tiba meletus tanpa peringatan. Dan karena mereka tidak memiliki tubuh fisik daging dan darah mereka di sini dan tidak dapat menggunakan salah satu keterampilan marsial atau artefak mereka masing-masing, satu-satunya hal yang dapat digunakan siapapun di sini untuk menyerang yang lain adalah keterampilan jiwa. Berbagai keterampilan jiwa mendarat di kerumunan, dan sebelum banyak pembudidaya asing memiliki kesempatan untuk menanggapi lebih dari selusin dari mereka langsung terbunuh, avatar jiwa mereka hancur. Para master dari aliansi 7 keluarga bergegas ke tempat para pembudidaya ini yang telah mati dan dengan gila menyerap energi spiritual yang telah tertinggal. Entah itu Pak Tua Cheng atau Hai Wanggu, wajah keriput tua mereka dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan. Pada saat itu, mereka merasa diri mereka menjadi lebih kuat, menyerap sisa-sisa energi spiritual dari jiwa para pembudidaya yang mati ini telah menyelamatkan mereka dari 1 atau 2 tahun berkultivasi yang melelahkan. Mereka tidak peduli sedikit pun tentang kehidupan para pembudidaya asing ini dan sebaliknya sangat ingin agar mereka semua mati. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bisa memperkuat jiwa mereka, semua harta yang diperoleh di reruntuhan kuno akan menjadi milik mereka. Menghadapi godaan seperti itu, tentu saja, mereka tidak ragu untuk membantai semua orang. Bersambung.